Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya, Pak, pada hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Semoga Ibu juga sehat, Bu. Amin, insya Allah sehat. Karena dengan pendampingan kelima ini kita sama-sama bisa bertemu kembali, bersilaturahmi kembali, kemudian ingin menanyakan hal-hal capaian selama sebulan ke belakang, capaian pembelajaran Bapak sampai di mana? Iya. Pak, ya. Siap, Bu. Untuk pendampingan individu kelima ini kita akan membahas tentang rencana program yang berpihak pada murid, Pak. Baiklah, Pak. Untuk fokus pendampingan sebetulnya di sini ada 3 ya, Pak, tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1. Bagaimana Bapak sudah dibuatkan aksi nyatanya? Modul 3.1 itu kan tentang ini ya, Bu, nilai-nilai kebajikan kalau 3.1 ya. Itu sudah, Bu. Jadi hasil wawancara waktu itu kan kita mewawancarai ya. Waktu itu saya mewawancarai 2 orang kepala sekolah pancar ya di SD dengan ibu kepala, Ibu Hajah Mila gitu. Jadi dari sana kan informasi itu jadi ditemukan bagaimana cara seorang pemimpin itu memecahkan masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah moral ataupun masalah yang terutama sekali adalah dilema etika gitu. Karena fokusnya kan di dilema etika. Kalau misalkan bujukan moral mah kan sebetulnya gampang jawabannya gitu ya, mudah solusinya. Hanya yang agak sulit itu memang pasti ya adalah dilema etika itu ya. gitu. Ya. Hampir semua ya dari TGP yang ibu itu yang ibu tanyakan seperti itu, dilema etika ya yang ini agak perlu hati-hati ya, Pak, ya dalam menentukannya. Baik, Pak, untuk pertanyaan yang akan ibu ajukan tentang proses pembelajaran apa saja, Pak, yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini, Pak? Ya, di 1 bulan terakhir ini saya terus ya berproses di LMS gitu ya, mengerjakan, membaca, kemudian melakukan evaluasi dan selanjutnya seperti aksi nyata juga ya. Untuk yang modul 3.2 tentang aset atau modal ya, modal sumber daya gitu ya, sebagai pengelola sumber daya, pemimpin dalam mengelola sumber daya. Nah itu juga sudah dilaksanakan sampai mewawancarai. Kita sudah wawancara, meskipun memang tugas ini secara upload hasil belum, karena masih ada yang belum tuntas. Saya yang sudah ditemui itu adalah kepala sekolah, guru, murid, komite yang sudah itu ya, perwakilan dari orang tua. Nah itu sudah ditemui, tinggal orang tua saya ingin dengan orang tua juga perwakilan lah gitu, ingin bicara langsung, diskusi langsung tentang aset gitu, apakah mereka paham atau tidak gitu. Gitu, Bu. Berarti jadi capaiannya kalau banyak sekali. Untuk modul 3.2 kita jalani gitu ya, tinggal aksi nyatanya. Kemudian untuk 3.3 juga ya alhamdulillah lah, sudah sampai saat ini kita sudah sampai di tahap ruang kolaborasi, sudah upload hasil tugas ya, diskusi. Mantap sekali ini Bapak, capaiannya sudah banyak yang diterapkan ya, yang dilaksanakan atau diimplementasikan. Nah ini, Pak, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak dari pendampingan sebelumnya, Pak? Ya, kalau pendampingan sebelumnya kan tentang ini ya, pembelajaran diferensiasi dan PSE itu ya, yang terintegrasi. Jadi untuk pelaksanaan bagi saya sendiri kan sudah terlaksana ya, sudah Ibu supervisi juga. Kemudian ya alhamdulillah saya juga sudah bisa mengimbas kepada yang lain, termasuk kepada rekannya saya yang tadi di observasi, Bu. Karena beberapa rekan kerja itu tidak sanggup karena kan harus RPP-nya harus berdiferensiasi gitu, ada pengembangan tertentu gitu. Kalau yang biasa-biasa memang itu juga pada umumnya mereka
masih yang umum, yang belum ada pengembangan diferensiasinya, PSE, budaya positif gitu. Jadi, nah untuk proses ke sana bisa memilih rekan kerja yang siap itu, maka kita diskusi dulu ya sebelumnya bagaimana RPP yang harusnya dibuat itu, pengembangannya apa saja. Jadi secara langsung tidak langsung ya saya harus siap menyampaikan, mengimbaskan tentang pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial emosional, dan juga budaya positif gitu. Wah, itu jadi hebat sekali. alhamdulillah sudah ada yang mampu gitu membuat RPP. Apalagi itu tadi kan rekan saya itu di pelajaran di bidang pelajaran lain gitu ya, di bahasa Indonesia. Tadinya saya inginnya berharap pelajaran IPA gitu ya. Tetapi karena tidak ada yang siap, jadi ya udahlah yang siap aja gitu. Wah, Seperti Pak, itu. capaiannya banyak sekali ya Bapak, selain untuk kompetensi Bapak sendiri yang sudah dimiliki, Bapak juga sudah mengimplementasikan kepada rekan sejawat yang lain ya. Betul-betul. Ya mudah-mudahan bisa terus ya, bisa istiqomah lah gitu. Meskipun nanti sudah beres CGP gitu. Ya. Baik Pak, nih hal apa saja yang dianggap oleh Bapak sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring Pak? Jadi kalau capaian ya selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal hasil pemantauan pembelajaran daring, pertama sih tentang ini ya, bahwa penerapan tentang pemimpin pembelajaran di kelas ya. Jadi ini sesuatu yang memang sangat penting. Guru itu adalah pemimpin dalam pembelajaran di kelas. Maka guru itu seharusnya bisa pertama itu mengelola kelas, misalkan ya. Mengelola kelas itu bukan dikelola sendiri tetapi memberdayakan murid gitu. Dijadikan murid itu sebagai pemimpin gitu. Mereka itu dengan diarahkan oleh kita bisa juga memberdayakan mengelola kelas itu berdasarkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah gitu. Tidak tergantung kepada finansial gitu ya, harus beli yang baru, harus menyediakan yang baru, tetapi dengan memanfaatkan modal atau aset, dengan memahami kekuatan yang ada di sekolah, itu sebetulnya sudah bisa mengarahkan murid-murid kita itu bisa mengelola kelasnya, menjadikan kelas itu sebagai rumah kedua bagi mereka yang nyaman untuk belajar, kemudian bisa memberikan peluang atau potensi-potensi mereka itu berkembang dengan baik gitu Bu. Baik sekali ya Pak, berarti capaiannya sudah luar biasa. Nah ini Pak, dapatkah Bapak memberikan hasil observasi pembelajaran rekan sejawat? Iya, bisa Bu, karena sudah, alhamdulillah sudah di videokan juga. Ya, baik itu ya, mungkin nanti Bapak di ini saja ya, di laporan di Classroom ya, tentang laporan yang sudah Bapak laksanakan, hasil observasi pembelajaran rekan sejawat. Baik Pak, pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah Pak? Ya, kalau dilihat dari segi proses ya, itu dia kan dengan melakukan pertama itu diskusi dengan rekan sejawat gitu ya, yang paling dekat ya dengan guru gitu, kemudian dengan kepala sekolah. Nah, dengan pimpinan itu juga memang akan ada cara pandang yang berbeda gitu dengan guru-guru. Kemudian diskusi selain dengan guru, dengan kepala sekolah, juga dengan murid tentunya, yang paling dekat di sekolah itu adalah murid. Selain itu bisa juga beranjak kepada orang tua, atau dengan komitenya, atau dengan tokoh masyarakat gitu. Jadi dari sana tentu memang sih sebetulnya beda-beda ya cara pandang mereka itu. Terkadang di antara mereka juga tidak paham ataupun tidak paham tentang aset atau modal yang dimiliki itu. Kan secara teori ada 7 gitu ya. Tidak semuanya tahu ada 7 itu gitu. Ya hanya yang dekat-dekat saja paling, atau yang
memang populer Iya. diketahui gitu Bu. Iya. Seperti itu. Baik Pak. Kemudian Pak, apa saja kendala dan tantangan yang Bapak hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya yang ada di sekolah Pak? Dan bagaimana Ya. Bapak cara mengatasinya? Ini memang yang agak sulit itu dalam manajemen waktu Bu, dalam pengaturan kita membuat janji dengan misalkan komite dengan orang tua, itu agak kesulitan itu seperti mengatur waktunya juga tempatnya gitu. Iya. Karena kan kalau di sekolah itu mendatangkan orang tua misalkan itu kan khawatir juga mereka keberatan gitu ya. Jadi inginnya saya yang langsung datang ke sana, teknisnya itu datang ke rumah orang tua tertentu yang di sana beberapa orang tua sudah berkumpul juga gitu, yang dekat-dekat saja gitu, perwakilan lah dari dalam satu kelas. Jadi itu yang sebetulnya yang dialami itu kesulitan dalam memanage waktu, jadwal gitu ya, jadwal. Jadi tapi semuanya ada solusi karena memang ini juga bisa terjadi demikian karena memang kita kan sama-sama punya pekerjaan, punya garapan yang berbeda. Misalkan dengan pimpinan saja kan memang pimpinan kan sibuk gitu ya Bu ya, dengan memang dengan tanggung jawabnya gitu. Jadi kan kita juga tidak bisa memaksakan harus ketemu hari ini. Ya kita mengikuti aja jadwal yang beliau miliki gitu. Kemudian kalau dengan murid ya itu gampang ya, dengan murid, dengan tokoh masyarakat. Nah, tokoh masyarakat juga memang itu juga kalau yang saya lakukan hanya saya pilih seorang saja gitu ya, mungkin mewakili lah. Itu mah tinggal datang ke rumahnya gitu, gampang. Jadi kita yang bukan janjian saja paling. Bukan dia yang datang, karena kita yang tokoh masyarakat itu kan istilahnya meskipun masuk dalam warga sekolah ya, dikatakan seperti itu, tapi mungkin itunya beda ya Pak ya. Iya, kalau betul. Kita memang memerlukan. Jadi kita yang datang. Ya. Janjian Baik, dulu, betul. Baik Pak. Nah, bagaimana perasaan Bapak ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya Pak? Perasaannya pasti senang ya Bu, pasti senang karena apalagi kalau jawaban-jawaban itu yang dikeluarkan itu sesuai dengan harapan gitu ya. Secara teorinya seperti ini, ternyata jawaban mereka juga sama gitu. Kemudian mereka juga berkeinginan, berharap juga yang sama gitu, bahwa sebetulnya kekuatan sekolah itu sebetulnya bisa dioptimalkan gitu. Bisa dioptimalkan lebih baik untuk menjadi solusi dalam proses pembelajaran di sekolah gitu. Gitu. Seperti itu ya Pak ya. Cara perasaan Bapak ya setelah mengidentifikasi sangat senang gitu ya sumber daya sekolah. Baik Pak, apa pertimbangan Bapak dalam menentukan sumber daya sekolahnya Pak? Seperti apa pertimbangannya untuk menentukan itu? Tentu pertimbangannya ya bahwa setiap sekolah itu sebetulnya kan punya aset. Pasti punya aset meskipun beda-beda gitu. Pasti, Pak. Nah, dalam hal pertimbangan tentu yang saya jadikan pertimbangan itu apakah ini bisa dijadikan, ini cocok nggak untuk pembelajaran, misalkan untuk belajar ekosistem misalkan dalam IPA. Apakah di sekolah ekosistemnya memang ada atau layak tidak? Nah, ternyata kalau ada ya, di sekolah saya memang sekolah adiwiyata, jadi untuk belajar ekosistem, untuk belajar lingkungan, untuk belajar misalkan tentang tumbuhan, hewan bisa ditemukan langsung di lapangan gitu ya, di sekolah gitu yang seperti itu. Jadi tidak perlu misalkan jauh-jauh mencari objek pengamatan gitu, bisa langsung di sekolah. Yang sudah ada aja mungkin ya Pak ya? Ya, dimanfaatkan yang sudah ada. Ya. Baik Pak, di sini apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya di sekolah yang Bapak temukan selama dalam proses berlangsung? Apakah ada sumber daya lain Pak? Kalau sumber daya lain saya tidak menemukan ya Bu. Jadi modal yang dimiliki sekolah itu memang seperti dalam teori gitu ya, ada 7 gitu. Ada modal yang dari unsur manusia gitu ya, sebagai komponen biotik gitu ya. Itu adalah
manusianya kan, modal manusia, kemudian ada modal sosial. Kalau modal manusia jelas ya di sini di sekolah yang tadi disebutkan yang saya temui pada saat mencari modal itu, diskusi. Kemudian modal sosial di sekolah juga ternyata kan ada semacam mitra-mitra yang sudah berjalan sudah lama gitu, dengan puskesmas, ada yang dengan bank sampah gitu, kemudian dengan LH dinas LH di kabupaten, itu kan sosial. Kemudian ada agamanya dan budaya gitu, ada politik, kemudian juga ada ya finansial pasti ada. Iya pasti. Nah itu adalah beberapa modal yang memang di sekolah saya itu ya sesuai dengan teori Bu, ada 7 lah. Iya. Jadi modal itu yang memang secara optimal belum dimanfaatkan gitu, terutama sekali untuk media atau apa sih bahan pembelajaran gitu. Padahal asetnya di sini banyak, Ada gitu. gitu Asetnya ya, dia sebetulnya. banyak. Mungkin belum tergali ya Pak ya. Baru hanya Belum mungkin, tergali, iya. karena ini juga kan tergantung kemauan guru mau nggak gitu. Ketika misalkan belajar tentang drainase, di sini drainasenya sudah ada. Masalah tidak nih? Ya kalau diamati mungkin ada masalahnya. Kalau drainasenya tidak baik kan harus diperbaiki gitu ya. Kalau digali mah gitu. Ya, baik Pak. Baik, kita selanjutnya akan mengambil refleksi tentang pengambilan keputusan Pak. Ya. Pembahasan kita. Ini apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Sudah Bu. Seperti apa Pak programnya? Programnya itu memang berkaitan dengan lingkungan ya Bu. Ya. Jadi kalau kemarin di ruang kolaborasi itu juga sebetulnya usulan saya, namanya itu ada histeria. Ya. Histeria itu adalah hidup sehat, tertata, riang, indah dan asri gitu ya, histeria. Jadi disingkatnya histeria. Jadi supaya lebih menarik, dan itu adalah sebuah program untuk mengelola lingkungan. Jadi siapa yang mengelolanya? Murid. Iya. Jadi murid nanti ada duta lingkungan. Setiap kelas itu ada 2 orang nanti yang dipilih, yang menjadi utusan tiap kelas, yang merupakan hasil diskusi setiap kelas, murid-murid dalam satu kelas dengan wali kelasnya gitu. Jadi ada duta lingkungan. Nanti duta lingkungan itu kalau misalkan satu kelasnya misalkan 2 aja, itu 2 kali 28 misalkan ya, karena rombelnya 28, 11 J 10 K 11 9 jadi 29. Wah, banyak sekali 29 rombel. Jadi kalau dikali 2 itu kan sudah 58. 58 itu nanti dibagi-bagi, ada penanggung jawabnya di sektor barat, sektor timur misalkan di itu Pak, mereka nanti programnya luas sekali ya. Iya, bahkan nanti anak itu menjadikan kelasnya itu sebagai rumah kedua. Mereka mengelola sendiri gitu Bu. Ya, jadi kalau di kelasnya ingin ada dispenser ya mereka ya. Kalau ingin nyaman misalkan dengan nyamannya ingin ada kipas angin nih, mereka yang menyediakan gitu. Jadi bisa jadi setiap kelas itu nanti akan berbeda-beda pengelolaannya, bentuk mejanya dan sebagainya lah gitu. Disesuaikan aja dengan penghuni ya. Iya, disesuaikan dengan inginnya seperti apa gitu, ya. betul. Baik Pak. Nah ini bentuk program yang sudah Bapak rancang, yang barusan tuh program apa ya Pak namanya? Kokurikuler namanya itu ya, maksudnya kepada kokurikuler gitu. Jadi rancangnya ya. Iya. Secara kolaborasi lah gitu. Kokurikuler ini kan bisa dilaksanakan di sela-sela jam pelajaran, misalnya istirahat atau setelah pulang gitu. Baik Pak,
ini dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat? Dukungannya seperti Iya. apa, Pak? Tentunya dukungan yang wajib ada itu ada dari pimpinan. Oh, iya pasti Ya, itu. meskipun saya yakin pimpinan pasti akan mendukung gitu ya. Iya. Yakin mendukung karena selama ini juga selalu didukung gitu ya. Ikut program CGP juga didukung gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ya dari rekan-rekan guru tentu saja karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Iya, betul. Kita perlu wali kelas yang ikut terlibat, Iya. guru-guru yang ikut mengawasi gitu. Kemudian juga tenaga yang lain pegawai ya di tata usaha juga sama. Karena kan selama ini ada caraka, ada yang bertugas untuk kebersihan gitu. Iya. Jadi nanti mah yang bertugas membersihkan itu anak murid juga gitu. Barangkali yang nanti petugas kebersihan yang biasa bekerja itu akan lebih ringan mungkin kerjanya. Ah, Seperti baik ya, itu. Pak. Dukungannya mungkin wah sudah ini ya, apalagi kepala sekolah ya, segala kegiatan selalu mendukung. Nah, ini apa akan yang menjadi tantangan Bapak dalam melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat? Tantangannya seperti apa, Pak? Kalau tantangan tentu saja ini adalah kembali lagi kepada yang tadi ketika misalkan beberapa rekan kerja kita tidak bisa berkolaborasi gitu. Karena kan harus bekerja sama ini. Tidak bisa bekerja sendirian. Dan itu juga memang sudah pasti alamiah lah. Ada yang mendukung, ada yang kurang, ada yang respect, ada yang tidak Iya, gitu. itu pasti ada Selalu ada. Jadi tetapi menurut saya kalau dengan ketegasan, dengan tegas, apalagi kalau ada instruksi, ada himbauan dari pimpinan langsung, tentunya semua guru, semua warga sekolah akan ikut dengan himbauan dari kepala. Baik, Pak. Ini untuk pertanyaan selanjutnya. Tadi kan sudah ada ya dalam menghadapi tantangan ya, sudah Bapak ungkapkan atau kemukakan. Kita ke perkembangan ke komunitas praktisi, Pak, di sini. Bapak sudah merintis komunitas praktisi di sekolah dan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran Bapak? Ya kalau di kelas itu ada, di sekolah ada ya. Ada komunitas khusus MGMP IPA gitu. Betul. Jadi setiap rumpun bidang studi berkumpul gitu. Ada koordinatornya. Dan saya ditunjuk sebagai itu juga koordinator untuk mapel IPA gitu. Kemudian di tingkat gugus saya juga alhamdulillah diberi amanah gitu ya, diberi amanah menjadi ketua MGMP IPA di rayon Subrayon 2 02 itu 02 ya, Subrayon 02 itu Banjaran, Cimaung, ada Arjasari dan Pangalengan gitu kan, lumayan luas wilayahnya ya, itu rayon 2 dan ketuanya saya gitu. Kemudian di tingkat kabupaten juga saya menjadi wakil ketua. Nah, sangat berperan sebetulnya ketika misalkan kita ingin melakukan pengimbasan gitu. Ketika kita ingin melakukan pengimbasan itu mudah, kita ada sarana lah. Kita bisa mengajak rekan-rekan yang ada di satu sekolah, juga bisa mengajak rekan-rekan lain yang di luar sekolah, yang berbeda sekolah, beda instansi. Itu lebih mudah karena apalagi sebagai ketua gitu. Misalkan melakukan pengimbasan tentang budaya positif kan enak kalau misalkan kita sebagai ketua kan tinggal nyelang dulu sebentar 10 menit atau 15 menit sampaikan dulu gitu di forum. Bisa lebih efektif. Iya, betul. Terutama sih dari segi perizinan lebih mudah gitu. Karena apa? Karena kita terlibat di dalam kepengurusan gitu, Bu. Baik, Pak. Baik sekali ya. Karena sudah terbiasa Bapak mungkin di komunitas praktisi. Iya, alhamdulillah gitu. Jadi bisa jadi sarana lah, sarana untuk mempercepat juga penyampaian kalau ada pengimbasan teh mudah gitu. Iya. Baik, Pak, ini kemudian apa saja perubahan yang menyenangkan yang Bapak alami dari rekan di komunitas Bapak, komunitas praktisi Bapak? Ketika ini berarti yang menyenangkan itu pada saat rekan-rekan di komunitas itu memahami apa yang saya sampaikan, kemudian dia juga melaksanakan gitu, menerapkan dalam pembelajarannya. Ya seperti contoh ketika
sosialisasi atau pengimbasan tentang ya budaya positif, segitiga restitusi lah misalnya. Ya, ternyata rekan-rekan di sekolah, di dalam sekolah saya aja di SMP Cimaung itu, oh ternyata gini ada yang begini ya. Bukan hanya orang BK yang tahu, tapi kita juga harus tahu misalkan, oh ada segitiga restitusi, bagaimana cara menghadapi siswa yang nakal. Itu kan tekniknya ternyata ada, dan mereka juga ya mencontoh gitu ya, mengikuti dan mencoba meniru melaksanakannya dalam masalah-masalah yang dihadapinya gitu. Itu bangga gitu ya ketika oh ada yang mengikuti juga ternyata. Jadi adanya perubahan yang menyenangkan ya Pak ya, Iya, di betul. komunitas praktisi. Baik Pak, apa rencana yang akan dilakukan komunitas praktisi setelah program ini selesai Pak? Untuk komunitas praktisi sebetulnya sekarang juga sudah mulai, kalau sebelumnya itu kan memulai pengimbasan seperti itu ya Bu, hasil misalnya pelatihan-pelatihan yang webinar atau pelatihan secara luring begitu ya, secara langsung disampaikan. Nah kalau sekarang sudah mulai menginjak ke yang PMM itu, karena di PMM itu kan ada pelatihan mandiri. Kemudian di pelatihan mandiri itu ketika kita ingin mendapatkan sertifikat, maka syaratnya itu adalah harus melakukan aksi nyata. Sama seperti di CGP ada aksi nyata. Nah aksi nyatanya itu pertama bisa menerapkan di pembelajaran, yang kedua bisa memberikan pengimbasan, mensosialisasikan kepada rekan kerja. Ini bisa milih gitu. Nah maka nanti arahan ke depan itu setelah CGP beres ya akan ke PMM. Jadi pada saat pertemuan MGMP misalnya, yang terakhir itu yang saya buat itu adalah jadwalnya, itu adalah di sana aksi nyata PMM dari siapa nih yang sudah siap gitu Bu. Sebelumnya itu dikoordinasikan dulu. Yang waktu itu yang terakhir tampil itu ada 3 orang yang tampil dengan 3 judul yang berbeda gitu. Dan setelah kan ada lama menunggu ya Bu, keluar sertifikat itu ternyata alhamdulillah semuanya bisa keluar gitu, karena aksi nyatanya betul gitu kan, aksi nyatanya benar disampaikan, dokumentasinya ada, jadi lengkap. Yang lengkap ya Pak. Makanya dokumen. Yang saya juga alhamdulillah sudah keluar sertifikatnya gitu. Wah, Tinggal di download sekali, gitu Pak, Bu. tentang Bapak bergabung di komunitas praktisi sudah menghasilkan sesuatu karya ya Pak ya. Jadi di sela-sela CGP juga alhamdulillah bisa gitu menyelesaikan satu aksi nyata gitu, dan dapat sertifikatnya. Iya. Baik Pak, apa dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi agar terus bisa belajar bersama? Ya, kemudahan ataupun kebijakan-kebijakan dari gugus atau dari rayon ya Bu. Karena kan MGMP itu kalau tingkat subrayon ya ada di bawah kebijakan MKKS di rayon tersebut gitu. Kebijakan seperti apa? Misalkan pertemuan MGMP itu kan itu sudah disepakati oleh para kepala sekolahnya gitu. Sebulan itu 2 bulan bahkan sekali Bu. Jadi bahkan mungkin kalau optimal mah, kalau bisa kan ini memang disesuaikan dengan RAKS gitu ya. Sebulan sekali mungkin lebih optimal gitu. Lebih sering bertemu, lebih banyak manfaat kayaknya gitu. Gitu. Jadi semua mindsetnya sama ya Pak ya, kalau dengan berjalannya seperti yang Bapak itu komunitas di MGMP itu ya. Betul. Di dalam pola pembelajaran mindsetnya sama. Baik Pak, nah di sini kita akan dialog pasca observasi ya Pak ya, tentang pembelajaran yang sudah Bapak lakukan dengan rekan sejawat. Kemudian di sini Pak, bagaimana menyampaikan tujuan percakapan dan hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan sejawat Pak. Ya. Tujuan percakapan bagaimana Pak? Ya itu kan pada saat kita sebelum melaksanakan observasi itu kan ada pra-observasi dulu ya. Jadi di sana kita berdiskusi mengenai tujuan pembelajarannya apa, kemudian termasuk juga tujuan ataupun
titik tekan ya dari observasinya itu di area mana gitu kan, kita diskusi dulu sehingga kita bisa tahu, bisa tadi menggali informasi dari rekan sejawat tersebut sehingga bisa bisa betul-betul mewujudkan sebuah pembelajaran yang benar gitu, sesuai dengan yang diharapkan. Karena kan tadi pembelajarannya itu harus ada pengembangannya gitu. Betul. Nah itu juga kan disampaikan dulu, ada diskusi dulu, ini ada apa pengembangannya selain tujuan tadi gitu Bu. Jadi pengembangannya, makanya saya juga waktu membuat RPP kan yang oleh Ibu buat itu, pengembangan itu 3 ya, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional. Dan itu semua sudah diimbaskan kepada rekan sejawat saya yang saya observasi itu, dan mampu memahami dan menangkapnya gitu. Terus menerapkan. Itu yang penting, bisa menerapkannya. Dan justru yang saya lihat murid-murid juga enjoy gitu, menikmati pembelajaran. Meskipun tadi disampaikan ya dalam pasca observasi itu mereka kan diberikan perlakuan yang berbeda, tapi sebetulnya itu adalah melayani kebutuhan mereka gitu, melayani kebutuhan mereka. Baik Pak, dalam percakapan melakukan percakapan umpan balik, nah di sini menemukan tentang area pengembangan ya Pak, kemudian perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat. Nah ini bagaimana percakapan perencanaan area pengembangannya Pak? Ya, area pengembangannya itu kan ada 3, budaya positif, pembelajaran berdiferensiasi, dan pembelajaran sosial emosional seperti itu. Nah, adapun setelah umpan balik, memang secara garis besar ketiga pengembangan itu terlaksana. Meskipun ada yang belum optimal, misalkan dalam pembelajaran berdiferensiasi baru dua ya yang dilaksanakan, misalkan pada konten dan produk, prosesnya belum terlayani. Kemudian gaya belajar mereka juga belum terkondisikan. Jadi karena memang kemarin itu pada pembelajaran itu diberikan kebebasan, sehingga justru dari sana ketika anak memilih, misalkan ini memilih non fiksi, oh berarti dia itu sukanya non fiksi memang gitu. Ketika memilih fiksi, oh berarti dia sukanya fiksi. Itu juga mungkin memberikan gambaran terhadap kebutuhan mereka gitu. Seperti itu Bu. Nah ini Pak, untuk rencana aksi pengembangan diri ini hasilnya itu Pak, apakah diambil dari format yang sudah disediakan ya Pak ya? Ya, rencana aksi pengembangan diri memang hasil perencanaannya sudah dicatat dalam rencana pembelajaran, jadi sudah disesuaikan karena memang hasil diskusi sebelumnya gitu. Ini yang akan dikembangkan, area ini. Kemudian untuk jenis misalkan budaya positifnya apa saja, kemudian sosial emosional yang akan ditampilkan apa saja, itu melalui memang hasil diskusi gitu. Diskusi Hasil diskusi. Sehingga ketika pelaksanaan itu memang sebagian besar terlaksana gitu ya. Dapat diterapkan. Baik Pak, ini kita di bagian akhir pendampingan Pak. Yang akan Ibu tanyakan adalah setelah Bapak menjalani program pendidikan guru penggerak ini, hal apa yang menurut Bapak paling dikuasai dari materi yang sudah dipraktikkan? Budaya positif lah. Budaya positif, pembelajaran sosial emosional. Kemudian kalau yang modul 1 mah ya tentang visi, nilai, peran guru penggerak, itu juga ya insya Allah masih ingat lah gitu, masih dikuasai gitu Bu. Ya. Nah ini ada juga Pak, materi apa yang Bapak rasakan masih membingungkan dan ingin mempelajari lebih dalam lagi gitu Pak, ada tidak? Saya inginnya sih memang mempelajari lebih dalam tentang prakarsa perubahan ya. Prakarsa perubahan itu memang ternyata kan tidak hanya pada pembelajaran saja, masuk kepada pembuatan program
misalkan kokurikuler itu ternyata juga kan dengan prakarsa perubahan tuh di Visi, analisisnya ya. Visi Ya, sekolah juga ya. visi sekolah, kemudian pembuatan program kan ternyata yang saya lihat di demonstrasi kontekstual modul terakhir ini kan pakai prakarsa perubahan juga tentang program itu, tentang program yang melibatkan keterlibatan murid itu, kepemimpinan murid. Jadi maksud itu ya yang lebih dalam ingin dipelajarinya Ya, tentang prakarsa perubahan. Prakarsa dengan model bagjanya itu ya Pak. Model bajai betul Bu. Baik Pak, mungkin seperti itu mungkin Pak ya pembicaraan atau pendampingan kita hari ini. Mudah-mudahan dengan digalinya beberapa pertanyaan tadi Betul. menambah istilahnya itu merefleksi Bapak juga selama ini. Betul. Apa capaian yang sudah didapat, apa capaian yang memang belum dikuasai untuk mempelajari lebih dalam. Mudah-mudahan kedepannya kompetensi Bapak apalagi tentang pendidikan guru penggerak dapat diimplementasikan di pembelajaran Bapak sehari-hari itu Pak. Terima kasih atas waktunya Iya, Pak. Ibu, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.